Shalom, berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Roh Kudus, Roh Kristus, yaitu kuasa yang terbesar dan keunggulan yang tertinggi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Karena dikatakan barang siapa percaya dan menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Bapa. Berbicara tentang kuasa artinya berbicara tentang Roh Kudus. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan naikkan satu pujian Bapak Ibu. Saudara-saudari, pujian ini saya terima, kita dianugerahkan sebagai suatu kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada Roh-Nya yang kudus, kepada Bapa sendiri, untuk tinggal dalam hati kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kami memintamu, tinggal dalam hati kami. Jadikan kami rumah doa seperti yang Bapa kehendaki. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Kita ulangi dari pertama ya Bapak Ibu. Roh Kudus, haleluya, kami memintamu, tinggal dalam hati kami. Haleluya. Jadikan kami rumah doa seperti yang Bapa kehendaki. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Seperti yang Bapa cari. Seperti yang Bapa cari. Haleluya Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh firman yang kami terima dengan rendah hati, untuk kami dimerdekakan dari segala yang jahat, dari segala konsep-konsep, dari segala pikiran-pikiran dan perasaan yang tidak berasal daripada Engkau. Kami bersyukur biarlah setiap kata kalimat menyatakan pribadi-Mu, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita yang sangat dikasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan hari ini kita banyak belajar tentang kuasa dan keunggulan tertinggi yang dianugerahkan oleh Bapa di dalam karya penebusan Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Di dalam Roma 8
ayat 2, dalam Roma 8 ayat 2, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Roh, huruf besar Bapak Ibu, rohnya roh yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau diperjelas lagi Bapak Ibu, kalau kita penekanannya lebih keras, lebih tegas, lebih tajam Bapak Ibu, karena kita di dalam Kristus, kita yang telah di dalam Kristus, kamu di dalam Kristus, roh yang diberikan Bapa, yang memberikan hidup, telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun hukum yang lebih mengerikan dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, tidak ada yang bisa lepas dari hukum dosa, tuntutan hukum dosa, hukum maut, kecuali di dalam karya penebusan Kristus. Kecuali di dalam karya salib Kristus. Haleluya. Betapa dahsyatnya pembebasan ini, kemerdekaan yang kita miliki terhadap hukum dosa dan hukum maut yang menuntut kita untuk menggenapinya. Itu sudah digenapi di dalam tubuh Yesus. Haleluya. Di dalam tubuh Yesus telah digenapi hukum dosa dan hukum maut. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu sangat mengasihi kita. Terpujilah kasih Bapa yang sangat besar Bapak Ibu, yang memerdekakan kita dari tuntutan atas hukum dosa dan hukum maut. Hukum yang tidak dapat dihindari oleh siapapun kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya bacakan lebih lagi di dalam Roma 8 ayat 9 sampai dengan 10. Haleluya, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kita yang telah menerima Yesus, kita terus disempurnakan untuk menanggalkan semua perbuatan-perbuatan daging. Mematikan perbuatan-perbuatan daging dan sukacita, rela hati dipimpin, dan sangat desire memiliki kerinduan yang sangat untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah, roh Tuhan, diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, di dalam kita, puji Tuhan Yesus, kita menerima anugerah iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Haleluya. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu tahu bahwa firman Tuhan katakan orang tua atau bapa yang jahat saja di bumi ini tahu memberikan pemberian yang baik untuk anak-anaknya. Tuhan katakan tidak ada seorang bapa yang anaknya minta roti terus diberikan batu. Tidak ada yang anaknya minta ikan terus diberikan ular. Haleluya. Tetapi Tuhan katakan lebih lagi Bapa kita yang di sorga. Dia memberikan Roh Kudusnya bagi kita yang meminta. Terpujilah Bapa Sorgawi yang sangat mengasihi kita Bapak Ibu.
Kenapa penting? Kenapa sangat penting? Kenapa esensi daripada kehidupan orang percaya dan pelayanan bagi kita yang mengasihi Dia dan melayaninya adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita akan lihat satu demi satu ya Bapak Ibu. Saya tahu bahwa Tuhan tidak terbatas, sangat dahsyat, sangat luas, tidak terselami. Nah, hari ini kita pelajari beberapa dan kita percaya ke depan Tuhan akan tambahkan lebih lagi tentang pengenalan kita akan Dia dan akan firman-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama dari anugerah Bapa yang besar akan pemberian Roh-Nya, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, Bapak Ibu, itu memberikan kita hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan roh pengenalan serta takut akan Tuhan. Roh-roh apa yang diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita karena kita percaya kepada Yesus karena kasih Bapa yang besar. Di dalam Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Karena kebaikannya yang sempurna Bapak Ibu, Dia berikan sesuatu yang tidak pernah dapat diberikan oleh manusia, tidak pernah dapat diupayakan oleh kita sendiri, kecuali oleh dirinya sendiri. Maka Dia berikan roh ini, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam Kristus, yang adalah milik Kristus, itu diberikan kepada kita. Roh apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, hikmat ini menyangkut wisdom, kebijaksanaan. Orang boleh berjabatan tinggi, berpendidikan tinggi, bergelar banyak, bergelar hebat, berlatar belakang luar biasa, memiliki lingkungan yang luar, pokoknya semua yang hebat-hebat Bapak. Tetapi kebijaksanaan, wisdom itu berasal dari Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebagai sebuah anugerah. Tidak diusahakan, tetapi boleh diminta Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan, minta apa saja. Minta apa saja. Kenapa harus meminta Bapak Ibu? Karena sejak semula sudah Tuhan tetapkan manusia yang berkuasa di bumi. Manusia diberikan hak bebas, free will untuk memilih. Doa saya saat ini, Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudari, terus dan tetap memilih apa yang berasal daripada Tuhan, yaitu kehidupan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua, setelah hikmat pengertian, di dalam Amsal, Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal disebutkan, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pada orang-orang yang takut akan Tuhan, pada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmatnya. Dan saat kita mengenal Dia yang Maha Kudus, Tuhan berikan pengertiannya. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, Bapak Ibu, yang bergerak di bidang jaminan pelayanan kesehatan. Kemudian di menjelang saya pensiun, 4 tahun menjelang saya masa persiapan pensiun, saya diberikan tugas yang benar-benar di luar daripada keahlian saya, di luar daripada pengalaman saya, semua di luar, Bapak Ibu, tidak ada kebayang.
Saya yang berlatar belakang medis, Bapak Ibu, diberikan anugerah oleh Bapa, saya diberikan tugas memanage keuangan. Nah, pada awal saya menerima ini tentu bertanya-tanya dan tidak nyaman ya Bapak Ibu, tidak nyaman. Dan saya katakan kepada suami saya waktu itu, saya akan pensiun dini. Tetapi puji Tuhan Yesus, kita yang mengenal yang Maha Kudus dan takut akan Dia, akan takut sekali berjalan kalau bukan kehendak Dia ya Bapak Ibu. Sehingga saya berdoa khusus, artinya terus-menerus menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, saya gimana ini? Tuhan, saya kan pengen berhenti, pensiun. Saya enggak mau mengurus sesuatu yang tidak saya tahu, Bapak Ibu. Demikian saya katakan kepada yang saya tidak tahu, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, sangat simpel, sangat sederhana, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, dan saya juga harus terus diingatkan, Tuhan itu tidak pernah membuat kita complicated, Bapak Ibu. Tidak pernah menyusahkan kita. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah menaruh beban yang berat, kemudian kita tidak sanggup menanggungnya. Maka Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, belajar daripadaku, kata Yesus Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, pikullah bebanku, karena bebanku ringan dan kokku pun enak. Nah, cepat cerita Bapak Ibu, saya mendengar jawaban Tuhan, mendapat jawaban Tuhan. Tuhan katakan hanya 2 kata Bapak Ibu, stay here, tinggal di sini. Dan saya mendapat pengertian bahwa, saya tidak boleh pensiun. Jadi cepat cerita, segala dokumen yang sudah saya siapkan untuk saya mengajukan pengunduran diri, saya taruh dan saya mulai melakukan tugas-tugas. Meskipun dengan tidak mudah Bapak Ibu, ada air mata, ada tangisan di dalam ruang-ruang doa saya. Tapi dengan semakin saya merelakan untuk kehendak Bapa terjadi, Tuhan nyatakan kemuliaannya. Target demi target tercapai, bahkan menjadi the best, menjadi terbaik dalam seluruh kurun waktu sebelumnya. Bapak Ibu, hikmat yang Tuhan berikan, pengertian, nasihat, keperkasaan, roh takut dan pengenalan akan Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tidak pernah. Bukan kita yang menjamin, bukan pengalaman orang yang menjamin, bukan jabatan kita yang menjamin. Tuhan sendiri yang menjamin. Tuhan yang menjamin. Orang-orang yang menundukkan diri kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya, tidak pernah dikecewakan. Tuhan tidak pernah mempermalukan, tidak pernah menyia-nyiakan Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu, Roh Bapa yang dahsyat ini selain menganugerahkan kepada kita hikmat, nasihat, pengertian, keperkasaan, dan roh pengenalan serta takut akan Tuhan. Yang kedua, bukan roh ketakutan. Roh yang Bapa berikan bukan roh ketakutan Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak sekali kita dengar ketakutan, kekhawatiran akan banyak hal Bapak Ibu. Ketakutan masa depan, ketakutan perekonomian, ketakutan hubungan, ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan penyakit, macam-macam Bapak Ibu. Tetapi roh Bapa, roh Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi langsung bukan. Bukan roh ketakutan. Jadi setiap rasa takut yang muncul, Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudari harus cepat tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Yesus. Bukan dari Bapa. Haleluya. Dan bukan dari Roh Kudus. Bukan. Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita yang diberikan bukan roh ketakutan. Nah, diperjelas di kalimat berikutnya, melainkan atau tetapi diberikannya kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih dan ketertiban. Terjemahan lainnya Bapak Ibu, dia tidak membangkitkan kekuatan tetapi diberikan kuasa. Haleluya. Diberikan kuasa, kasih, dan ketertiban. Jadi Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Kudus yang diberikan kepada kita tidak hanya memberikan kita hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, takut akan Tuhan dan pengenalan akan pribadinya, tetapi bukan roh ketakutan. Nah, bagaimana mempraktekkannya ini di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu dan saya alert, waspada, cepat menangkap muncul ketakutan dari beberapa dimensi kehidupan tadi, keuangan, perekonomian, masa depan anak-anak, pendidikan anak-anak, rumah tangga anak-anak, tentang cucu, begitu muncul roh ketakutan, Bapak, Ibu, dan saya dengan cepat dapat berkata, saudara-saudari juga, roh yang ada padaku bukan roh ketakutan. Enyah roh ketakutan. Aku tolak roh ketakutan. Kalau dia berbicara tentang penyakit, nanti penyakitmu nambah. Aku tolak dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah menjadi sembuh. Haleluya. Tolak roh ketakutan. Dianugerahkannya kita firman-Nya yang memerdekakan Bapak Ibu. Perkatakan itu sebagai pedang roh yang terhunus Bapak Ibu. Sebagai kuasa penciptaan yang ada di lidah kita. Yang menggemakan kehidupan. Menggemakan berkat. Kalau tiba-tiba muncul, hutangmu banyak, tidak akan lunas. Roh yang ada padaku bukan roh ketakutan. Aku percaya, aku diberkati dalam segala kelimpahan. Tuhan yang menyediakan segala keperluanku, seturut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Darahmu kudus, darahmu mahal. Yang membayar seluruh kutuk utang, seluruh hutang-hutangku, seluruh kewajibanku dalam nama Yesus. Tuhan memberikanku hikmat, pengertian nasihat untuk bebas hutang. Tidak ada lilitan hutang dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Demikian Bapak Ibu. Nah, pada waktu kita bersepakat dengan firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita berdoa dan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Bapak Ibu. Dan itu ada di poin ketiga. Roma 8 ayat 26. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Haleluya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu karunia yang Tuhan anugerahkan adalah karunia roh. Saat kita stuck, kadang-kadang tidak ngerti lagi mesti berdoa bagaimana, Tuhan katakan, Paulus menulis, dia bahkan tidak berhenti-henti berdoa dalam roh. Haleluya, huramana sikita karalaria hana katarala. Saat sudah tidak tahu Bapak Ibu, mesti doa apa Bapak Ibu. Berdoa di dalam roh, dan Tuhan katakan bahwa Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Serahkan semuanya Bapak Ibu. Aku percaya Tuhan, Kau menyediakan jalan keluar. Aku percaya Tuhan, hutangku lunas. Engkau sendiri dijadikan miskin padahal Engkau kaya, bahkan pencipta segala. Aku percaya Tuhan Yesus, seluruh kewajibanku selesai. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Engkau memanggilku menjadi kaya dalam segala sesuatu. Diucapkan Bapak Ibu. Atau kadang-kadang kalau Bapak Ibu ingat ada kata-kata yang pernah Bapak Ibu ucapkan, misalnya berkata, saya miskin. Tolak, batalkan Bapak Ibu. Karena apa yang kita ucapkan itu menjadi ikatan bagi kita. Nah, pada waktu Bapak Ibu katakan, aku katakan batal,
perkataan-perkataan yang pernah kuucapkan atau orang tuaku pernah diucapkan atau nenek moyangku yang terikat utang-utang. Aku bersyukur Tuhan Yesus, kutuk kemiskinan, kekurangan, segala yang jahat sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dengan menjadi kutuk ganti aku, sehingga aku dijadikan berkat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata kutuk yang keluar dari mulutku ataupun orang lain, baik keluargaku maupun orang lain, yang mengatakan aku miskin, hari ini aku batalkan. Aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Sesungguhnya aku diberkati dalam segala kelimpahan. Di tangan kananku panjang umur, di tangan kiriku kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kemana aku melangkah dan pergi, Tuhan menjadikan aku berhasil di dalam nama Yesus. Diucapkan terus Bapak Ibu. Jangan lupa. Maka waktu Joshua mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan ingatkan, jangan lupakan Taurat Tuhan. Jangan lupa memperkatakannya. Perkatakan itu siang dan malam. Waktu Joshua berangkat, dia harus memperkatakan salah satunya, aku percaya aku akan menduduki tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan karena gagah hebatku, tetapi Tuhan telah berjanji kepadaku di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan penyakitku sembuh. Aku percaya oleh bilur-bilurnya aku telah menjadi sembuh. Yesus yang bayar penyakitku, menanggung penyakitku. Dia memikul kelemahanku. Itu semua jenis penyakit Bapak Ibu. Mau tubuh, mau jiwa, mau roh. Ada yang didiagnosa dengan kecemasan. Aku tolak kecemasan, aku tidak cemas. Ada shalom di hatiku. Ada damai sejahtera di hatiku. Termasuk autis Bapak Ibu. Kalau ada keluarganya atau sahabat kerabatnya autis, aku tolak autis atas nama si A. Aku tolak ada segala yang jahat dalam kehidupannya, kutuk keturunan, tenung sihir mantra yang terjadi dalam hidupnya, hancur dalam nama Yesus. Aku menerima abundant life, yang Bapak Ibu sedang doakan juga menerima abundant life, hidup dalam segala kelimpahan. Ada creative miracle, diciptakan kembali, didesain segala pikiran perasaannya, dibaharui menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, itu melampaui segala kemampuan kita Bapak Ibu, melampaui segala kosakata kita, melampaui segala pengetahuan kita. Haleluya Bapak Ibu. Dan dia akan menaruh hal-hal yang perlu kita doakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, bagaimana kemudian untuk menjadi selaras dengan Roh Kudus? Tadi sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu. Kenapa yang ketiga ini saya ucapkan atau saya sampaikan, yaitu untuk Roma 8 ayat 26, bahwa dia menolong kita untuk berdoa. Karena firman Tuhan juga katakan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Haleluya Bapak Ibu. Dan kalaupun kamu berdoa tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Maka berdoa ini dalam pimpinan Roh Kudus itu menjadi sangat amat penting Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan rohnya yang kudus kepada kita ya Bapak Ibu. Yang memberikan kita hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan roh pengenalan. Serta pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang memberikan kita kuasa, memberikan kita kasih, memberikan kita ketertiban. Dan yang ketiga, roh yang Bapa anugerahkan menolong kita untuk berdoa. Haleluya, yang melampaui segala akal pikiran kita. Sehingga kita bisa menerima seluruh janji Bapa dan berdoa seturut kehendak Bapa. Kehendak Bapa tidak ada satu orang pun Bapa inginkan binasa, tetapi memperoleh keselamatan kekal. Seluruhnya Bapak Ibu. Dan kebaikan Tuhan menuntun kepada pertobatan. Dan bagaimana kita menjadi selaras dengan karya Tuhan oleh Roh Kudusnya di dalam kita. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Begitu ada susah hati, begitu ada gelisah,
Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu perlu mendeklar, sukacitaku penuh di dalam Tuhan. Hai jiwaku, kenapa susah? Kenapa khawatir? Kenapa cemas? Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Haleluya, haleluya. Boleh Bapak Ibu. Yang kedua, tetaplah berdoa. Keep praying. Keep praying. Teruslah berdoa. Berdoalah tanpa henti. Habis baca firman Tuhan, kemudian habis doa, sepanjang jalan kita tetap memperkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku masak. Enak sekali. Hari ini aku masak dan semua Tuhan sediakan. Hari ini aku masak, semua diberkati. Hari ini aku masak, aku jalan, aku mencuci, aku semua kegiatan hari ini aku di kantor semua selesai. Kalau belum selesai, aku percaya Tuhan selesaikan. Haleluya Bapak Ibu. Berdoa tidak dibatasi hanya di mana saja Bapak Ibu. Berdoa adalah bicara dengan Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, haleluya Bapak Ibu, mengucap syukur dalam segala hal. Aku bersyukur Bapak, sekalipun aku tidak mengerti. Aku sekarang di manajemen iuran. Pada waktu itu Bapak Ibu ya, saya sekarang mengurus keuangan, saya nggak ngerti. Haleluya, tapi aku mau bersyukur karena Engkau yang memerintahkannya. Aku bersyukur bahwa penyertaan-Mu nyata. Aku bersyukur bahwa Tuhan sendiri menuntunku di jalan-jalan kemenangan, di jalan-jalan kemuliaan, keselamatan, kebenaran. Haleluya, Tuhan terima kasih. Haleluya. Nah, kita yang hidup sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu. Yang pertama, kita pasti hidup dalam kebenaran, dalam anugerahnya. Hidup dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita pasti bertekun Bapak Ibu. Pasti gigih. Gigih. Kalau lelah, berhenti sebentar. Bangun lagi. Lari lagi, kata Paulus, aku berlari mengejar panggilan kudus. Meninggalkan apa yang di belakangku. Jangan mau didakwa Bapak Ibu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, pendakwa, iblis tidak punya kuasa atas Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya, dimanapun berada, yang dituntun dengan kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, kasih, dan ketertiban. Kita akan membawa kerajaannya kemanapun kita ada. Dan memberi dampak kepada banyak orang. Memberi dampak, dirasakan. Nah itu disebut garam dunia, dirasakan. Kehadiran kita, di mana ada pertengkaran, di situ kita membawa damai sejahtera. Di mana ada susah hati, di situ kita memberitakan kabar sukacita. Di mana ada sakit penyakit, di sana orang diberi harapan dan kesembuhan. Di mana ada orang terikat, di sana diberikan kabar baik, kelepasan, dan juga tanda-tanda heran menyertai pelayanan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu untuk terus menjadi terang dunia dan garam dunia. Karena Dia yang berjanji setia menggenapinya sampai kesudahan zaman. Kita sedang menantikan kedatangannya. Betapa sukacita kita menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk menyambut kita, menjemput kita. Kapanpun itu waktunya Bapak Ibu, bersukacitalah dengan kerinduan kita menantikan Dia sampai kita memandang wajah dengan dirinya. Haleluya. Roh Kudus, kami memintamu, tinggal dalam hati kami. Jadikan kami rumah doa seperti yang Bapa kehendaki. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Jadikan kami penyembah benar seperti yang Bapa cari. Seperti yang Bapa cari, seperti yang Bapa cari. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus,
Roh-Mu yang memberikan kami kuasa untuk menang atas segala perkara, yang memberikan kami hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan roh pengenalan serta takut akan-Mu Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami bersyukur bahwa Roh-Mu menolong kami untuk berdoa, bahkan mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Diberkatilah Bapak Ibu yang join, yang mengikuti siaran ini. Diberkati dalam segala kelimpahan, setiap yang terikat dilepaskan, setiap yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Setiap yang melihat tayangan ini, oleh bilur-bilur-Mu, mereka semua yang sakit sudah disembuhkan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang bimbang diberi keyakinan dan kepastian, yang putus asa diberikan harapan, yang susah hatinya dihiburkan. Di dalam nama Yesus, urapan Tuhan mengalir saat ini, memenuhi Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari semua, untuk menerima seluruh hadirat Tuhan, untuk menerima seluruh janji-janji Tuhan di muka bumi ini oleh karya penebusan Kristus yang dahsyat dan ajaib. Dan kami bersyukur Bapa, bahwa nama kami tercantum dalam kitab kehidupan di sorga. Kami dan seisi rumah kami melayani Engkau. Kami dan seluruh keturunan kami semuanya diselamatkan. Bahkan kami membawa bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu yang perkasa untuk memulihkan segala keadaan di bangsa dan negara kami. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberkati bangsa kami menjadi bangsa milik kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati.